Halo Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Kita mulai dari Madiun, Jawa Timur. Warga di Kabupaten Madiun mengeluhkan beras yang dijual dalam operasi pasar. Selain harga jual yang tidak jauh berbeda dengan harga pasaran, beras yang dijual ternyata juga berbau apek. Bau apek pada beras diketahui setelah warga yang membeli beras dalam operasi pasar mandiri yang diselenggarakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro setempat pada Senin pagi di Lembangan Timong, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Heni, salah satu warga, mengeluh kecewa saat mengetahui beras seberat 5 kg yang dibelinya dengan harga Rp41.000 tersebut ternyata tidak baik kualitasnya. Berasnya rada apek, Mas. Utuh-utuh sebetulnya, Mas. Tapi bisa dikonsumsi nggak, Bu? Nggak tahu nanti ya, Mas, sampai rumah. Kecewa, soalnya anak-anak itu, ya gimana lagi, udah dibeli, no, Mas. Dengan harga yang pasaran bisa dapat lebih baik apa enggak? Lebih baik, saya kalau di pasaran itu 10.000 tapi baik. Berasnya enggak. Sementara itu, Dian Purwantiri, staf Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun mengatakan beras yang dijual dalam operasi pasar mandiri adalah kualitas medium yang disediakan oleh Bulog. Operasi pasar mandiri digelar untuk menekan laju inflasi daerah dan jelang Natal dan Tahun Baru. Ini dari Bulog kualitasnya medium memang, tapi kalau apa kayaknya enggak. Enggak ya. Tapi memang itu udah yang terbaik. Iya, dari Bulog. Selain bermasalah dengan bau, operasi pasar tersebut ternyata memasang harga yang tidak jauh berbeda dengan harga yang ada di pasaran. Witeko Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Sementara itu, Sekretaris Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menghadiri Java Coffee Culture 2022 di Jalan Tunjungan, Surabaya. Berikut liputannya. Bertemakan Beyond a Cup of Coffee, ajang pameran tersebut diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Jatim dan pemerintah kota Surabaya, di mana JCC diadakan untuk promosi dan peningkatan eksistensi petani juga pengusaha kopi. Dalam kesempatan tersebut, Prof memuji kontribusi Jawa Timur untuk produksi kopi Indonesia dan dunia. Pasalnya, pada 2021, Indonesia berhasil menduduki 5 besar negara produsen kopi terbesar di dunia menurut The International Coffee Organization setelah Brasil dan Vietnam. Selain pameran berbagai produk kopi lokal, JCC menyelenggarakan Edu Coffee untuk memberikan edukasi seputar kopi. Selain itu, ada pula workshop brewing yang diikuti oleh sekitar ribuan peserta. Sementara itu, pengunjung JCC secara offline maupun virtual melalui kanal YouTube berjumlah lebih dari 5.000 pengunjung. Dan dari target 2-3 miliar transaksi, terlampaui hingga mencapai 10 miliar transaksi dari pembeli dalam dan luar negeri. Kita beralih ke informasi yang lain. Kota Surabaya saat ini mengenalkan sistem baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem tersebut disebut dengan sistem Surabaya Safe City. Apa Surabaya Safe City itu? Berikut liputannya. Surabaya terus-menerus melakukan pengembangan inovasi teknologi sehingga menjadi pelopor Smart City di Indonesia. Kontribusi Smart City adalah memberikan rasa aman kepada warganya. Kenaikan jumlah populasi penduduk dan kendaraan memiliki potensi peningkatan kriminalitas serta pelanggaran lalu lintas. Untuk mengantisipasinya, pemerintah kota Surabaya membangun suatu sistem teknologi cerdas terpadu. Saat ini, Surabaya memiliki Intelligent Transport System agar mengurangi tingkat kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran di jalan raya. Penerapan sistem manajemen lalu lintas terkendali.
pembatasan laju kendaraan, serta pengawasan keselamatan berkendara. Pelanggaran kecepatan. Tidak menggunakan sabuk pengaman. Menggunakan handphone sambil berkendara. Penerapan sistem pemantauan cerdas di jalan raya. Menangkap gambar plat nomor kendaraan secara otomatis. Mendeteksi pelanggaran rambu lalu lintas secara otomatis. Penertiban parkir liar. Kepada pengendara mobil yang berhenti dimohon untuk berjalan kembali. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan sistem pemantauan cerdas. Sistem keamanan berbasis objek. Alat yang digunakan untuk mengenali wajah seseorang dan ciri-ciri objek akan langsung terhubung dengan data kependudukan. Halo darurat. Tombol darurat yang berada di fasilitas umum. Selain itu, pemerintah Surabaya membekali petugas dengan perangkat kamera bergerak, kamera operator petugas. Kamera yang berada pada petugas berfungsi sebagai alat pemantau secara langsung dan identifikasi yang tersambung ke pusat komando. Seluruh sistem informasi dan teknologi Kota Surabaya terpantau secara terpusat. Seluruh sistem teknologi ini dibuat untuk kenyamanan, keamanan, dan kedamaian warga Kota Surabaya. Menjadikan Surabaya sebagai pelopor Safe City di Indonesia. Mari bersama Jogo Surabaya. Surabaya Safe City. Dengan hanya sebuah aplikasi sederhana, kini petani kecil, jasa angkutan, dan juga pembeli produk pertanian di seluruh dunia bisa terhubung untuk bertransaksi lebih efisien dan juga ekonomis. Agromofil yang berbasis di Washington DC dijuluki sebagai game changer di tengah naiknya harga pangan dan masalah rantai pasokan. Dulu petani bawang di Tanzania ini hanya berjualan di pasar lokal setiap hari. Kini basis pelanggannya meluas berlipat ganda berkat Agromofil, aplikasi yang memungkinkan petani berjualan kemanapun. We now avoid middlemen who used to fix the price. Now, through the Agromofil app, we are receiving big profits since we can sell our goods to buyers directly. Petani kecil menghasilkan sepertiga pasokan pangan dunia. Membuat produk mereka lebih bisa diakses warga merupakan langkah penting di tengah keprihatinan akan ketahanan pangan global. Data Agromofil bisa membantu pembeli skala besar mendapat pasokan dengan bekerja sama langsung dengan para petani. Ini salah satu alasan mengapa Departemen Pertanian AS mendukung ekspansi Agromofil ke Afrika. We really like the way that it brought together buyers and sellers and transporters and increased the efficiency for producers. Membantu petani kecil di seluruh dunia, termasuk Indonesia, merupakan visi aplikasi ini. It's designed for anybody who wants to make that connection between a small producer and the outside world. App ini gratis bagi petani.
Agromofil mendapat keuntungan dari pembeli dan kelompok yang memerlukan data untuk bisa bekerja lebih efisien dengan petani. Being on the map, being visible, having data, and most importantly, feeling empowered to take that first action, which is, hi, I'm here, I'm going to post my goods in a simple way so that people can see me and people can get interested, and that's the key. Petani hanya perlu ponsel pintar, download, membuat profil, dan langsung bisa posting produk. Agromofil melacak kapan produk siap dijual. Pembeli dan penjual berkomunikasi langsung. It is a very intuitive application, very easy to handle. Lady menggunakan Agromofil untuk mencari produsen jambu biji di Kolombia untuk perusahaannya yang membuat bocadillos, dodol jambu biji. A la fecha, nosotros como Frutidulces hemos hecho 35 compras. To date, we have made 35 purchases, about 1,000 baskets of red and white guava. Dengan kantor cabang di Tanzania, Kolombia, dan Ghana, Agromofil bekerja sama dengan berbagai organisasi yang mewakili lebih dari 1 juta petani kecil dan konsumen. An app like this could be a game changer for the very simple reason that it drastically reduces the costs of marketing for farmers. Dari Washington DC, VOA. Nah, informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.